Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifani Ramadan, NIM 003 dari Prodi S1 Teknik Mesin Angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil resum tugas dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 yang berjudul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 yang berlandaskan ISO 4501 Tahun 2018. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita singkat dengan K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik dari jasmani maupun rohani pada tenaga kerja yang khususnya dan juga pada manusia pada umumnya. Nah, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur itulah landasan utama dari K3. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan. Nah, karyawan itu harus menaati standar K3 agar tidak menjadikan hal-hal negatif bagi diri karyawan. Sedangkan undang-undang ini dimaksudkan untuk menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan sehingga mendapat perlindungan atas keselamatannya. Nah, dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Nah, untuk ruang lingkup undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Keselamatan Kerja, itu menyeluruh di semua jenis dan tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Asalkan dari tempat-tempat tersebut, tempatnya itu berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selain itu, dalam upaya pelaksanaan undang-undang tersebut harus dipahami mengenai dasar-dasar keselamatan kerja. Struktur dan persyaratan yang mendukung pelaksanaan undang-undang juga diuraikan secara jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada bab 1 yaitu menjelaskan tentang pengertian dari tempat kerja. Pasal 1 yang dimaksud dengan tempat kerja dalam UU ini adalah tiap ruangan atau lapangan yang sekelilingnya tertutup maupun terbuka untuk bergerak maupun tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha di mana terdapat sumber-sumber bahaya terhadap pekerja. Nah, dalam undang-undang ini juga pada pasal 1 itu juga dijelaskan pengurus, pengusaha, direktur, pegawai atau pengawas dan juga ahli K3. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 1970 adalah agar tenaga kerja dapat dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja itu selalu dalam keadaan selamat. Yang kedua, agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan untuk meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Yaitu dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama adalah UUD 1945, Pasal 5, 20, dan 27. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69 tentang ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Nah, selain dasar hukum tadi, ada juga beberapa peraturan yang berkaitan dengan K3 seperti UU AP, UU Rel Industri, UU Petasan, UU Timah, Putih Kering, dan lain-lain. Nah, untuk ruang lingkup itu dibahas pada pasal 2, di mana Undang-Undang Keselamatan Kerja membuat aturan-aturan atau ketentuan umum tentang keselamatan kerja. Nah, dalam segala tempat kerja bagi darat dan lain-lain tadi. Nah, syarat-syarat dari K3 itu ada 3. Sebenarnya luas, tapi dalam UU ini diatur 3.
yaitu pasal 3 ayat 1 berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, pasal 2 ayat 3 merupakan escape clause, sehingga rincian yang ada dalam pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan pengetahuan iptek ya. Terus yang ketiga adalah pasal 4 ayat 2, yaitu mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memuat prinsip teknis menjadi suatu kumpulan dan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Nah, untuk pengawasan K3 ini diatur dalam pasal 5, di mana direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap UU Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan untuk menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatnya dan membantu pelaksanaannya UU Keselamatan Kerja. Nah, pada pembinaan K3 ini diatur pada pasal 9, di mana Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Nah, Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Jadi ada aturannya. Terus ketentuan pelanggaran. Nah, Undang-Undang K3 mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Nah, Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Nah, ketentuan pelanggaran diatur pada pasal 15, di mana UU K3 itu mewajibkan pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan keselamatan kerja itu di tempat kerjanya, sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk peraturan pelaksanaannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu peraturan pelaksanaan yang bersumber pada peraturan pada zaman Belanda, yaitu pada tahun 1970, berupa peraturan khusus yang masih diberlakukan berdasarkan pasal 17 UU Keselamatan Kerja. Nah, yang kedua itu peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan UU Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Oke. Nah, dasar-dasar K3. Yang pertama itu tujuan K3. Diatur pada pasal 3 juga. Betulan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Keselamatan Kerja, tujuan K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan menjamin setiap tenaga kerja, setiap sumber produksi, dan mengamankan dan memperlancar proses produksi. Nah, untuk pengertian K3 sendiri juga pada Peraturan Presiden tahun 2012 pasal 1 ayat 2 yang berisi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan juga ada sekitar 4 dasar-dasar K3, yaitu prinsip dasar pencegahan kecelakaan, prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan, metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, yang terakhir yaitu analisis kecelakaan kerja. Nah, pada Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2012 itu terdapat kebijakan K3 yang diatur pada pasal 7. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan K3 itu sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Yang kedua, menyusun kebijakan K3 harus memuat identifikasi potensi bahaya, perbaikan, peninjauan, pelaporan, kompensasi, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen K3. Nah, syarat-syarat kebijakan K3 itu memuat visi, tujuan, komitmen, program kerja, dan semuanya itu bersifat keseluruhan. Selanjutnya itu perencanaan K3 itu diatur pada pasal 9. Nah, perencanaan K3 itu sesuai pasal 6 ayat 1 untuk menghasilkan rencana K3. Nah, rencana K3 itu disusun dan ditetapkan pengusaha. Diatur pada pasal 7 ayat 1. Penyusunan harus mempertimbangkan ayat 2, dibaca ayat 2. Terus yang keempat itu menyusun rencana K3 yang memuat paling tidak ada tujuan prioritas, pengendalian, sumber daya, indikator pencapaian, dan pertanggungjawaban. Itu. Nah, untuk pelaksanaan K3 sendiri diatur pada pasal 10. Yang pertama yaitu sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf C pada pasal 9. Nah, berarti pada pasal 6 ayat 1 dan huruf C itu pada pasal 9. Ya, yang kedua itu pengusaha melakukan rencana K3 dan didukung ahli K3. Yang ketiga itu SDM harus memenuhi ayat 2, yaitu kompeten dan mempunyai kewenangan dalam bidang K3. Yang keempat, sarana dan prasarana itu harus memadai. Selanjutnya, evaluasi K3.
Nah, evaluasi K3 ini diatur pada pasal 14, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Nah, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja itu dimaksud dalam ayat 2. Yang ketiga itu pelaksanaan itu sesuai UU dan standar. Selanjutnya untuk perbaikan K3 itu diatur pada pasal 15 ya. Terus untuk kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3, hasil peninjauan dimaksudkan dalam ayat 2. Nah, perbaikan dan peningkatan kerja sebagaimana diatur dalam ayat 3. Nah, yang terakhir, penutup ya. Dari pemaparan UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental, emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itulah, sangat banyak berbagai peraturan undang-undang yang dibuat untuk mengatur permasalahan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.